Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati dengan NRP 21103120012. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Usulan Perbaikan Pengendalian Kualitas Tahu di Pabrik Tahu Mentari menggunakan pendekatan Statistical Quality Control atau SQC. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini terdapat topik pembahasan yang terbagi menjadi 3 bab. Bab pertama itu tentang pendahuluan, di mana berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka berpikir. Bab 2 itu tentang studi literatur yang menjelaskan tentang usulan perbaikan kualitas, pengendalian kualitas, tahu, dan statistical quality control atau SQC. Dan bab 3 ini tentang metodologi penelitian yang berisi tentang jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Sekarang kita masuk ke dalam bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang ini menjadi landasan saya mengapa saya menggunakan atau memilih judul penelitian terkait. Kemajuan dan perkembangan zaman merubah cara pandang konsumen dalam memilih suatu produk yang diinginkan. Kualitas menjadi sangat penting dalam memilih produk di samping faktor harga yang bersaing. Suatu perusahaan tidak lepas dari konsumen serta produk yang dihasilkannya. Konsumen tentunya berharap bahwa barang yang dibelinya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga konsumen berharap bahwa produk tersebut memiliki kondisi baik serta terjamin. Maka dari itu, perusahaan harus melihat serta menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan terjamin, dapat diterima konsumen, dan dapat bersaing di pasaran. Pengendalian kualitas pada perusahaan, baik perusahaan jasa ataupun manufaktur, sangatlah diperlukan. Dengan kualitas jasa ataupun barang yang dihasilkan, tentunya perusahaan berharap bahwa dapat menarik konsumen dan dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan dari sang konsumen. Perbaikan kualitas dan perbaikan proses terhadap sistem produksi secara menyeluruh harus dilakukan jika perusahaan ini ingin menghasilkan produk yang berkualitas baik dalam waktu yang relatif singkat. Suatu perusahaan dikatakan berkualitas bila perusahaan tersebut mempunyai sistem produksi yang baik dengan proses kendali. Melalui pengendalian kualitas kontrol atau quality control diharapkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian dalam mencegah terjadinya produk cacat atau defect prevention, sehingga dapat menekan terjadinya pemborosan dari segi material maupun tenaga kerja yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Siapa sih yang nggak tahu tahu? Tahu merupakan makanan berbahan dasar kacang kedelai yang menjadi salah satu makanan tradisional khas Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kebiasaan makan tahu ini menjadi budaya yang turun-menurun dari nenek moyang. Karena selain harga yang murah, tahu ini juga dapat diolah menjadi berbagai variasi makanan. Tahu sudah menjadi kebutuhan pokok untuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan jurnal pendahulu, setiap proses pembuatan tahu kurang memperhatikan setiap pengendalian kualitas. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh proses pembuatannya yang masih dilakukan setengah manual, kecuali proses penggilingan tahu yang menggunakan mesin penggilingan. Adapun pembuatan tahu yang dimulai dari perendaman, penggilingan, pemisahan antar ampas dan kacang hingga cetak sesuai keinginan masih menggunakan manual atau dengan tenaga kerja manusia. Maka tak heran jika ukuran, rasa, dan teksturnya selalu berubah-ubah. Hal tersebut menjadi landasan saya untuk meneliti dan memberikan usulan perbaikan agar tahu ini dapat diekspor ke mancanegara. Nah, setelah tadi saya jelaskan mengenai latar belakang, kita dapat mengidentifikasi masalah dan rumusan masalah yang terjadi. Dari penelitian pendahulu yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang terjadi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ukuran atau potongan tahu yang kurang simetris, tekstur tahu yang terlalu lembek ataupun keras, lingkungan produksi yang kurang bersih, masih ditemukannya kerusakan tahu yang melebihi standar produksi atau perusahaan, belum adanya teknik pengendalian kualitas pada produksi tahu. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, kita dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama,
berapa jumlah produksi tahu dan produk cacat yang dihasilkan setiap harinya, jenis dan faktor kerusakan apa saja yang paling dominan sehingga meningkatkan kerusakan tahu, bagaimana pengendalian kualitas pada proses produksi di PT Pabrik Tahu Mentari, dan terakhir, apakah dengan menggunakan metode SQC dapat menemukan usulan perbaikan bagi pengrajin tahu? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai identifikasi masalah dan rumusan masalah. Nah, agar fokus dalam suatu masalah ini mencapai tujuan, maka akan dicari penyebab utama dari cacat produk tahu dengan menggunakan Statistical Quality Control atau SQC dengan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama ini, data yang digunakan pada penelitian ini data kecacatan hasil produk. Jumlah data ini dapat diuraikan dari beberapa bulan terakhir. Data yang diperlukan atau diperoleh untuk pengendalian kualitas produk agar meminimalisir kecacatan produk tahu. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut. Pertama itu menganalisis dan menghitung jumlah produksi dan produk cacat yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi jenis dan faktor kerusakan tahu yang paling dominan. Yang ketiga, mengetahui pengendalian kualitas pada proses produksi pabrik tahu Mentari. Dan terakhir, memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi kerusakan pada tahu. Nah, terdapat manfaat yang ingin saya bagikan baik kepada mahasiswa, perusahaan, maupun pihak lainnya. Yang pertama itu kepada mahasiswa, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh dalam perkuliahan untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang kedua itu kepada perusahaan. Dengan metode SQC ini diharapkan dapat membantu dalam mengurangi jumlah cacat yang terjadi dalam proses produksi. Dan kepada pihak lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan atau dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya. Dan sebagai bahan perbandingan serta pengukuran dasar untuk melakukan penelitian yang lebih dalam. Di slide ini menjelaskan tentang kerangka penelitian pada judul terkait. Yang pertama itu terjadinya penurunan kualitas tahu yang mengakibatkan produk cacat, sehingga timbullah tekstur yang lembek atau keras, perubahan warna, dan adanya bau yang tak sedap seperti asam. Nah, kemudian kita mengukur atau menganalisa dengan metode SQC, sehingga hasil produk tahu setelah itu maka dilakukan perbaikan mutu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab 2, yaitu studi pustaka. Di sini terdapat usulan perbaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, usulan merupakan anjuran atau pendapat dan sebagainya yang dikemukakan untuk dipertimbangkan atau untuk diterima. Sedangkan rekondisi atau perbaikan ini, menurut KBBI adalah tindakan untuk mengembalikan suatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati baru dengan cara mengubah, memperbaiki, ataupun mengganti bagian-bagian tertentu. Jadi rekondisi ini merupakan sebagian dari kegiatan memperbaiki ulang atau mendaur ulang sehingga barang yang sudah ada tetap dalam kondisi yang lebih baik atau menjadi lebih baik dan bisa digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usulan perbaikan adalah anjuran yang lebih baik dengan merubah atau memperbaikinya. Yang kedua itu ada kualitas. Menurut KBBI, didefinisikan kualitas sebagai tingkat baik buruknya sesuatu. Kualitas dapat didefinisikan menjadi bermacam-macam pengertian. Definisi kualitas menurut para ahli sebagai berikut. Pertama itu menurut Juran pada tahun 1989. Beliau mendefinisikan kualitas secara sederhana sebagai kesesuaian yang digunakan. Menurut Feigenbaum pada 1991, kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacturing, dan maintenance, dalam mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaian akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dan menurut Besterfield pada 1994, kualitas didefinisikan sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa menunjang kemampuan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan pelanggan secara tidak langsung maupun secara langsung.
Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian dari kualitas adalah sangat kondisional tergantung bagaimana seorang konsumen melihat dan menganggap bahwa suatu produk memiliki kualitas yang baik. Apapun pengertian dari kualitas, konsep dasar dari kualitas adalah untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dari sebuah proses produksi karena kualitas mutu produk hasil sangat terkait dengan proses pembuatannya. Untuk memenuhi keinginan dari konsumen atau pasar, dirancang sebuah desain produk dan menetapkan model serta spesifikasi yang harus diikuti oleh bagian produksi. Bagian produksi ini harus meningkatkan efisiensi dari proses dan kualitas produk agar diperoleh produk-produk kualitas sesuai desain yang telah ditetapkan berdasarkan keinginan pasar tersebut, dengan biaya serendah mungkin. Hal ini dapat diperhitungkan pemborosan yang terjadi dalam proses produksi melalui pengendalian proses statistikal terhadap produk yang dihasilkan. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan salah satu teknik yang perlu dilakukan mulai dari sebelum proses produksi berjalan, pada saat proses produksi, hingga proses produksi menghasilkan produk akhir. Pengendalian kualitas dilakukan agar dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang diinginkan dan direncanakan, serta memperbaiki kualitas produk yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan didapat serta mempertahankan kualitas yang telah sesuai. Menurut Munjiati pada tahun 2015, pengendalian dan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi dan operasi berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi hingga apa yang diharapkan tercapai. Sedangkan menurut Harsanto dalam Baldah tahun 2020, pengendalian mutu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memastikan bahwa produk tersebut atau produk yang dihasilkannya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas dapat diartikan dengan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk memantau kegiatan dan memastikan kinerja yang sebenarnya. Pada perkembangan dunia industri, kualitas mulai diperhatikan dan menjadi salah satu yang tidak dapat dipisahkan dalam pengendalian proses produksi. Pengawasan kualitas sangat diutamakan oleh perusahaan untuk mempertahankan pasar atau menambah pasar perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh Mujiatin pada tahun 2015, pengendalian kualitas memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, penggunaan biaya yang rendah, dan selesai pada tepat waktu. Menurut Julian pada tahun 2013 mengatakan bahwa dalam pengimplementasian pengendalian kualitas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kemampuan proses. Batasan yang ingin dicapai haruslah sesuai dengan kemampuan yang ada. Tidak ada gunanya jika mengendalikan suatu proses dalam batasan-batasan yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada. Yang kedua itu spesifikasi yang berlaku. Spesifikasi hasil produksi ini harus dapat berlaku bila ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan ataupun kebutuhan konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Yang ketiga, tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima. Tujuan dilakukannya pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk yang berada di bawah standar minimal mungkin. Tingkat pengendalian yang berlaku tergantung pada banyaknya produk yang berada di bawah standar yang dapat diterima. Biaya kualitas. Biaya kualitas ini mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam menghasilkan produk, di mana biaya kualitas ini mempunyai hubungan yang positif dengan tercapainya produk yang berkualitas. Selanjutnya ada tahu. Kata tahu ini berasal dari Cina, yaitu tauhu, tau tokwa. Kata tau atau te ini berasal atau berarti kacang. Untuk membuat tahu ini menggunakan kacang kedelai baik kuning maupun putih. Sedangkan hu atau kwa artinya rusak atau hancur menjadi bubur. Jadi tahu adalah makanan yang dibuat dari bahan olahan kedelai yang dihancurkan menjadi bubur. Hal tersebut dikatakan oleh Kastianto pada tahun 1999.
Tahu adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai. Berbeda dengan tempe yang asli dari Indonesia, tahu ini berasal dari Cina, seperti halnya kecap, tauco, bakpao, dan bakso. Tahu ini pertama kali muncul di Tiongkok pada zaman dinasti Han, sekitar 2200 tahun yang lalu. Penemunya adalah Liu An yang merupakan seorang bangsawan anak dari Kaisar Han Guozhou Liu Bang yang didirikan dinasti Han berdasarkan Kastianto pada tahun 1999. Menurut Suprati, tahun 2005, tahu dibuat dari kacang kedelai dan dilakukan proses pengumpulan atau pengendapan. Kualitas tahu sangat bervariasi karena perbedaan bahan penggumpalan dan perbedaan proses pembuatannya. Tahu diproduksi dengan memanfaatkan sifat protein, yaitu akan menggumpal bila bereaksi dengan asam. Pengumpulan protein adalah asam cuka akan berlangsung secara cepat dan serentak di seluruh bagian cairan sari kedelai, sehingga bagian besar dari semula tercampur dalam sari kedelai akan terperangkap di dalamnya. Pengeluaran air terperangkap tersebut dapat dilakukan dengan memberikan tekanan. Semakin banyak air yang dikeluarkan, maka protein itulah yang disebut tahu. Nah, di sini ada statistical quality control atau yang disebut dengan SQC. Nah, apa sih itu SQC? Jadi SQC itu adalah penggunaan metode statistik untuk mengumpulkan dan menganalisa data dalam menentukan dan mengawasi kualitas hasil produksi. Pengendalian kualitas statistik ini merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, dan mengolah serta memperbaiki produk dan proses penggunaan metode-metode statistik. Statistik quality control ini merupakan metode statistik yang menerapkan teori probabilitas dalam pengujian atau pemeriksaan sampel pada kegiatan pengawasan kualitas suatu produk yang dikatakan oleh Hendrawan pada tahun 2020, di mana proses produksi ini dikendalikan kualitasnya mulai dari awal produksi, pada saat produksi berlangsung sampai dengan produk jadi. Menurut Agus Ahyari pada tahun 1985, quality control terbagi menjadi dua, yakni penggunaan diagram chart dan prinsip-prinsip statistik, dan yang kedua itu statistik quality control atau tindakan para pekerja untuk mengawasi proses pengerjaan atau pengolahan yang selanjutnya meliputi penganalisaan sampel dan menarik kesimpulan mengenai karakteristik dari seluruh barang di mana sampel itu diambil. Sehingga statistik quality control ini dapat digunakan untuk menerima atau menolak, menyatakan barang rusak atau apkir, produk yang telah dibuat, atau dapat dipergunakan untuk mengawasi proses sekaligus kualitas produk yang sedang dikerjakan. Pengambilan dan penggunaan sampel ini bagaimanapun juga mengandung resiko karena selalu ada kemungkinan bahwa suatu sampel akan tidak mempunyai karakteristik sama secara tepat sebagai keseluruhan. SQC ini merupakan salah satu metode pengujian yang tersedia bagi beberapa atau berbagai jenis produk tertentu, seperti pengujian karakteristik fisik dan kimiawi, bahan-bahan cair dan bubuk atau butiran-butiran, serta kertas atau lembaran besi dan kain tipis. Pengendalian kualitas secara statistik ini dengan menggunakan SQC memiliki 7 alat bantu yang sangat berguna dalam mengukur dan mengendalikan kualitas. Di antaranya, 1. Ada lembar periksa atau check sheet. Check sheet ini adalah sebuah formulir yang dirancang untuk mencatat data menurut Heiser dan Render pada tahun 2015. Check sheet ini adalah suatu formulir di mana item-item yang akan diperiksa telah dicetak dalam formulir dengan maksud agar data yang dikumpulkan secara mudah dan ringkas. Yang kedua itu diagram Pareto. Menurut Prihantoro pada tahun 2012, fungsi diagram Pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama peningkatan kualitas. Diagram Pareto ini adalah grafik yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan kejadiannya. Diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Menurut Heiser dan Render tahun 2015, diagram sebab akibat adalah teknik skematis digunakan melihat kemungkinan tempat masalah kualitas. Dengan diagram
Sebab akibat ini dipergunakan untuk menggunakan faktor-faktor penyebab atau sebab. Yang keempat itu ada histogram. Menurut Martono pada tahun 2018, histogram adalah diagram yang menggambarkan jumlah atau frekuensi munculnya masalah pada periode tertentu. Histogram ini dapat diagram batang yang digunakan untuk memeriksa atau mengecek frekuensian karakteristik kualitas atau akibat yang disebabkan oleh faktor tersebut. Kemudian ada diagram sebar atau scatter diagram. Menurut Prihantoro pada tahun 2012, diagram sebar ini adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak, antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Scatter diagram juga dapat digunakan untuk mengganti variabel yang lainnya. Selanjutnya ada diagram Arul atau flowchart. Menurut Nasution pada tahun 2010, diagram Arul adalah skematik yang mewujudkan seluruh langkah dalam suatu proses dan menunjukkan sebagaimana langkah tersebut saling mengadakan interaksi satu sama lain atau berhubungan satu sama lain. Yang terakhir ada peta kendali atau control chart. Control chart ini adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas tersebut atau proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas produk. Yang terakhir ini ada produk cacat. Cacat memiliki arti kekurangan yang dapat menyebabkan nilai atau mutu kurang baik. Produk cacat merupakan barang atau jasa yang dibuat dalam proses produksi namun memiliki kekurangan dan menyebabkan nilai atau mutunya masih kurang baik. Pengurangan produk cacat dan produk rusak dapat dilakukan dengan pengendalian kualitas produk dalam meningkatkan produktivitas karena penjaminan kualitas merupakan faktor dasar yang akan meningkatkan kepuasan konsumen. Salah satu cara dalam mengendalikan kualitas produk yaitu dengan cara meningkatkan kualitas proses produksi yang harus dijalankan secara terus-menerus dan merumuskan penyebab kecacatan tersebut dan kerusakan produk tersebut. Hal ini dilakukan untuk pencegahan agar dapat mengurangi produk cacat yang bisa meminimalisir kerugian. Hal tersebut diungkapkan oleh Partwati dan Sakti pada tahun 2012. Menurut Bustamin dan Nurlela pada tahun 2017 halaman 136 mengatakan bahwa produk cacat merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi, di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang diharapkan, tetapi masih bisa diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu. Holmi dan Young Lisi bisa pada tahun 2019 pada halaman 136, produk cacat merupakan produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar atau SOP yang telah ditetapkan, tetapi dapat diperbaiki. Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa produk tersebut adalah produk rusak, yaitu produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tidak mencapai standar kualitas yang telah ditentukan. Sekarang kita masuk ke dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di slide ini terdapat jenis dan sumber data yang kita gunakan serta metode pengumpulan data. Data yang saya gunakan yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh dari pabrik Humanitari yang menjadi tempat saya penelitian. Data yang diperoleh ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif ini yaitu data yang berupa angka-angka mengenai jumlah produksi dan data reject. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa informasi mengenai jenis reject tersebut, penyebab yang terjadinya reject, bagian proses produksi, dan bahan baku yang digunakan. Sumber data keseluruhan ini diperoleh dalam institusi yang menjadi tempat penelitian. Data yang bersifat kuantitatif ini diperoleh dari dokumen atau arsip dari bagian produksi. Sedangkan data yang bersifat kualitatif ini diperoleh dari wawancara dan pengamatan secara langsung di perusahaan tersebut. Yang kedua, metode pengumpulan data. Pada pengumpulan data menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yang bersisi pengamatan atau observasi, wawancara, penelitian,
kepustakaan, dan jenis data yang berisi dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya di slide ini ada teknik pengumpulan data dan jenis pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam memecahkan masalah ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu metode wawancara. Metode wawancara ini merupakan cara untuk mendapatkan data dan informasi dengan tanya jawab secara langsung pada orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti. Yang kedua itu observasi, yaitu pengamatan atau peninjauan secara langsung di tempat penelitian, yaitu laboratorium dengan mengamati sistem atau cara kerja pegawai yang ada. Yang ketiga, penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian kepustakawan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dan landasan teoritis dalam menganalisis data dan permasalahan melalui karya tulis dan sumber lainnya sebagai bahan pertimbangan. Nah, jenis pengumpulan datanya ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait di bagian produksi. Seperti data reject hasil produksi. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa literatur dari jurnal-jurnal yang menunjang penelitian tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ini ada metode analisisnya. Pada tahapan ini, data yang sudah dikumpulkan lalu diolah, kemudian analisis agar permasalahan yang sedang dibahas dapat terlihat lebih jelas permasalahannya, sehingga nantinya akan memudahkan dalam menganalisa permasalahan tersebut. Analisa data ini dilakukan dengan menggunakan 4 alat bantu, yaitu metode SQC atau Statistical Quality Control, yaitu cek, sheet, histogram, peta kendali atau control chart. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengumpulkan data produksi dan data produk yang rusak atau reject, yaitu check sheet. Data ini diperoleh dari perusahaan, terutama data pada produksi dan pada data rusak, kemudian diolah menjadi tabel secara rapi dan struktur. Yang kedua ini membuat histogram agar memudahkan pembaca atau menjelaskan data dengan cepat. Maka data tersebut disajikan dengan bentuk histogram yang berupa alat penyajian data secara visual dalam bentuk grafis balok yang diperlihatkan distribusi nilai yang diperoleh dalam bentuk angka. Yang ketiga, membuat peta kendali atau control chart. Dalam menganalisa penelitian ini digunakan peta kendali, yaitu proporsi kerusakan sebagai alat untuk mengendalikan proses secara statistik. Penggunaan peta kendali ini adalah dikarenakan pengendalian kualitas ini dilakukan bersifat atribut, serta data yang diperoleh yang dijadikan sampel pengamatan tidak tetap, dan produk yang mengalami kerusakan tersebut dapat diperbaiki lagi sehingga harus ditolak atau reject. Yang keempat adalah mencari faktor penyebab yang paling dominan dari atau dengan menggunakan diagram sebab akibat. Setelah diketahui masalah yang paling dominan dengan menggunakan histogram tersebut, maka dilakukan analisis kerusakan produksi, sehingga dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab reject pada produk. Nah, kita udah ada di slide terakhir, di mana presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.